Gundik tak tahu diri. Beraninya hina aku wanita rendahan di acara kantor dan dibalas ayahku dengan berkata, wanita rendahan yang kau hina itu adalah yang akan jadi pewaris kantor ini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari senja mulai menyerahkan tugasnya pada gemerlap lampu kota, memantulkan cahaya keemasan di kaca-kaca gedung tinggi yang kami lintasi. Aku, Dinda, duduk di dalam kabin mewah mobil sedan yang meluncur mulus bagai menyapu aspal basuh. 5 tahun sudah aku menikah dengan Rifki, tetapi getaran-getaran aneh di dalam dadaku ini tak jua pernah benar-benar pergi setiap kali kami menghadiri acara tahunan perusahaannya. Aku mengenakan gaun panjang sederhana berwarna lavender yang sengaja kupilih untuk menutupi sebanyak mungkin bagian tubuhku. Sementara Rifki di sampingku sudah terlihat sempurna sejak 3 jam yang lalu dengan setelan jas abu-abu yang membuatnya tampak seperti pria yang keluar dari sampul majalah bisnis. Din, kamu baik-baik saja? Suara Rifki memecah kesunyian antara kami. Tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Jari-jarimu seperti es. Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya seperti memaksakan otot-otot wajahku untuk melakukan gerakan yang tidak mereka kuasai. Aku hanya sedikit gugup. Ki, seperti biasa. Rifki menghela napas pendek, matanya yang teduh memandangiku penuh pengertian. Kamu tidak perlu gugup. Kamu adalah istriku, Dinda. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Dia memeluk bahuku, memberikan kehangatan yang sebentar saja berhasil mengusir dingin yang menggelayuti tubuhku. Ingat janjiku? Aku akan selalu di sampingmu. Aku tahu, bisikku, menatap wajahnya yang tampan di bawah cahaya lampu jalan yang masuk bergantian melalui jendela. Tapi kau tahu sendiri bagaimana mereka memandangku, Rif. Terutama Meisha. Sekejap saja, aku melihat bayangan ketidaknyamanan melintas di wajah Rifki saat ku sebut nama asisten pribadinya itu. Meisha hanya asistanku, Din. Dia profesional dalam pekerjaannya. Apakah profesional juga ketika dia, tidak sengaja, meneleponmu tengah malam untuk membahas proposal yang bisa ditunda sampai esok hari? Tanyaku, mencoba menjaga suaraku tetap datar meski hati ini bergolak. Atau ketika dia selalu memastikan untuk berdiri paling dekat denganmu di setiap foto kantor. Rifki menghela napas lebih dalam kali ini, jari jemarinya mengusap pelipisnya. Dinda, kita sudah membahas ini. Aku tidak memiliki perasaan apapun padanya selain hubungan profesional. Dia hanya terlalu bersemangat dengan pekerjaannya. Terlalu bersemangat, gumamku pelan, menatap keluar jendela. Kota ini terlihat begitu indah dari sini. Tetapi aku merasa seperti sedang menuju medan perang yang tak kulihat senjatanya. Kau tidak melihat cara dia memandangku, Rif. Seperti aku adalah sesuatu yang menghalangi jalannya. Mobil akhirnya berhenti di depan hotel megah, di mana para tamu sudah terlihat berdatangan dengan pakaian-pakaian mereka yang mahal dan bersinar. Rifki memegang tanganku erat. Dengarkan aku, Dinda. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam sana. Kamu adalah wanita yang aku cintai. Wanita yang dengan berani meninggalkan kehidupan mewahnya demi membangun segalanya dari nol bersamaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kalimatnya seharusnya membuatku merasa aman, tetapi justru membuat dadaku semakin sesak. Karena dia tidak mengerti, rasa sakit yang kurasakan bukan datang dari ketidakpercayaan padanya, melainkan dari ratusan tatapan merendahkan, dari bisikan-bisikan yang sengaja dibuat agar ku dengar, dari senyuman palsu yang lebih tajam dari pisau. Janji kamu akan tetap di sampingku sepanjang malam. Pintaku, suaraku kecil seperti anak kecil yang memohon pada orang tuanya. Rifki mencium keningku. Aku janji. Sekarang, ayo kita masuk. Tunjukkan pada mereka betapa cantiknya istriku. Dia keluar dari mobil terlebih dahulu, memberikan tangannya untuk membantuku turun. Saat kakiku menyentuh aspal, sekelompok wanita cantik dengan gaun mewah yang sedang berdiri di depan pintu masuk langsung memandang ke arah kami, tepatnya ke arah Rifki. Dan di antara mereka, berdiri Meisha dengan gaun hitamnya yang sensual, tersenyum pada Rifki dengan keyakinan diri yang membuat perutku mual. Dia bahkan tidak memandangku sekalipun, seolah aku adalah udara yang tak terlihat.
Ini akan menjadi malam yang panjang, gumamku dalam hati, menggenggam tangan Rifki lebih erat saat kami berjalan menuju pintu masuk, seolah dia adalah satu-satunya tali penyelamatku di lautan penuh hiu yang siap menerkam. Begitu kaki kami melangkah masuk ke dalam ballroom yang megah, serangan pertama langsung kurasakan. Cahaya kristal dari lampu gantung raksasa di atas kepala menyilaukan mata, memantulkan kilauan dari perhiasan-perhiasan mahal yang dikenakan para tamu. Suara musik jazz yang dimainkan live oleh band di sudut ruangan seharusnya menenangkan. Tapi bagiku justru seperti soundtrack yang mengiringi pertarungan tak terlihat yang akan kuhadapi. Rifki segera disambut oleh rekan-rekan bisnisnya, dan seperti biasa, aku perlahan-lahan tertinggal di belakang, terpisah oleh lingkaran-lingkaran percakapan yang asing bagiku. Aku memutuskan untuk mencari tempat yang aman, dan akhirnya berdiri di dekat tirai jendela besar yang terbuat dari beludru merah tua. Seolah-olah kain berat itu bisa menjadi tameng dari pandangan-pandangan yang mengukur dari ujung kepala hingga ujung kakiku. Dari balik perlindungan semu itu, mataku tak lepas mengikuti gerakan Rifki. Dia seperti bintang panggung yang tahu betul perannya. Dengan segelas champagne di tangan, dia bergerak dari satu kelompok ke kelompok lain, berjabat tangan, tertawa lepas pada lelucon yang diucapkan, dan berbicara dengan penuh wibawa. Dia memang dilahirkan untuk dunia seperti ini. Dunia yang penuh dengan strategi, negosiasi, dan jaringan. Aku mencoba membangkitkan rasa bangga dalam hatiku, mencoba mengingatkan diri sendiri bahwa pria tampan dan berpengaruh itu adalah suamiku, pria yang memilihku di antara semua wanita yang mungkin lebih cocok dengannya. Tapi upaya itu selalu gagal ketika melihat Meisha, yang seperti bayangannya yang setia, selalu berada dalam jarak 2 langkah dari Rifki. Meisha malam ini mengenakan gaun hijau zamrud yang membungkus tubuhnya dengan sempurna, seolah-olah dijahit langsung di kulitnya. Rambutnya yang biasanya terikat rapi sekarang tergerai indah, dan anting-anting berliannya berkilau setiap kali dia tertawa. Aku memperhatikan caranya bergerak, penuh keyakinan dan pesona, seolah dialah nyonya rumah di acara ini. Dia dengan lihai mengambil gelas dari nampan yang dibawa pelayan dan menyerahkannya pada Rifki tepat ketika gelasnya hampir kosong. Tanpa perlu diminta. Dia membisikkan sesuatu di telinga Rifki yang membuatnya tersenyum. Dan melihat senyuman mereka berdua membuat sesuatu dalam diriku mengerut. Tiba-tiba, seperti merasakan tatapanku, Meisha menoleh ke arahku. Senyumnya tidak luruh, tapi matanya yang tajam seolah mengirimkan pesan yang jelas. Kau tidak seharusnya berada di sini. Aku segera menunduk, berpura-pura mengamati pola sulaman di tirai, berharap dia mengabaikanku. Tapi harapanku pupus ketika dari ujung mataku, kulihat dia membisikkan sesuatu pada Rifki lalu berjalan perlahan ke arahku, dengan langkah percaya diri bak model di atas catwalk. Setiap hentakan hak tingginya di lantai marmer seakan menghentak jantungku, dan aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menyiapkan diri untuk interaksi yang pasti akan menyakitkan. Dinda, sapanya dengan nada yang terlalu manis untuk menjadi tulus. Aku melihatmu berdiri sendirian di sini. Rifki tampaknya sedang sibuk dengan klien-klien penting. Mungkin kamu lebih nyaman menunggunya di sini. Kata-katanya halus, tapi maknanya tajam. Aku hanya pelengkap yang harus menunggu, sementara dia adalah bagian dari dunia penting Rifki. Aku mencoba tersenyum, tapi merasa seperti wajahku akan retak. Meisha berdiri terlalu dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang mahal dan menusuk. Dia menyandarkan tubuhnya pada tirai di sebelahku, seolah kita adalah 2 sahabat yang sedang mengobrol santai. Tapi matanya yang berwarna coklat terang itu, memancarkan kilatan yang membuat setiap helai rambut di tubuhku merinding. Dari kejauhan, Rifki masih terlihat asyik berdiskusi dengan sekelompok pria berjas, sama sekali tidak menyadari badai kecil yang sedang terjadi di sudut ruangan ini. Kau tahu, Dinda, ucap Meisha, suaranya rendah namun jelas terdengar di tengah keriuhan pesta. Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana rasanya menjadi istrimu Rifki? Dia tidak memberiku kesempatan untuk menjawab sebelum melanjutkan. Maksudku, kau dan dia berasal dari dunia yang sangat berbeda, bukan? Aku menggenggam ujung gaunku, mencoba mencari kekuatan dari kain lembut itu. Cinta tidak selalu tentang latar belakang yang sama, Meisha. Oh, tentu saja. Dia menyeringai, mengangkat gelas wine-nya dan menyeruput sedikit. Tapi dalam dunia seperti ini, matanya menyapu ruangan yang penuh dengan orang-orang berpengaruh. Cinta saja tidak cukup. Rifki adalah bintang yang sedang naik,
Dinda. Dia butuh partner yang bisa membantunya bersinar lebih terang. Bukan yang justru membuatnya sibuk mencari-cari alasan untuk membelamu. Aku merasakan panas menyebar di pipiku. Aku tidak meminta Rifki untuk membelaku. Tidak secara langsung. Mungkin, dia menyipitkan matanya. Tapi kau lihat sendiri, setiap acara seperti ini, kau selalu bersembunyi di sudut. Seperti anak kecil yang tersesat di mal. Kau pikir orang tidak memperhatikan? Mereka memperhatikan, Dinda. Dan mereka berbisik. Mereka bertanya-tanya, wanita macam apa istri Rifki yang sebenarnya? Kenapa dia tidak pernah bisa berbaur? Kenapa dia selalu terlihat seperti akan menangis? Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Belaku, suaraku semakin lemah. 5 tahun, Dinda. Sudah 5 tahun. Kata-katanya diucapkan dengan pedas. Jika dalam 5 tahun kau masih belum bisa menyesuaikan diri, mungkin memang ini bukan duniamu. Dia mendekatkan wajahnya, dan aku bisa melihat bayanganku yang ketakutan di matanya yang seperti kaca. Rifki butuh seseorang yang mengerti tekanan kerjanya, yang bisa membantunya menjaring klien, yang tahu kapan harus tersenyum dan pada siapa. Lihat dirimu malam ini, gaun sederhana, tanpa perhiasan yang berarti, berdiri sendiri di sudur. Apa kau pikir ini yang dibutuhkan Rifki? Air mata mulai menggenang di mataku, tapi kukatakan pada diri sendiri untuk tidak menangis. Tidak di depannya. Rifki mencintaiku apa adanya. Meisha terkikik, suaranya seperti derai hujan yang dingin. Cinta apa adanya? Itu hanya omong kosong di film-film. Sayang, di dunia nyata, terutama di dunia Rifki, penampilan adalah segalanya. Dan penampilanmu malam ini, maafkan kejujuranku, mengatakan bahwa kau bukan bagian dari dunia ini. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki lagi, dan rasanya seperti ditelanjangi di depan semua orang. Aku di sini karena Rifki menginginkanku di sini, kataku, mencoba membesarkan hati diri sendiri. Atau karena dia merasa berkewajiban, sergah Meisha cepat. Kau tahu, sebagai asistennya, aku melihat betapa seringnya dia mengeluh tentang betapa sulitnya membuatmu merasa nyaman dalam acara-acara seperti ini. Betapa lelahnya dia harus terus-menerus memberimu semangat, meyakinkanmu bahwa kau pantas berada di sini. Padahal kita semua tahu kebenarannya, bukan? Kata-katanya seperti pisau yang memotong-motong keyakinan yang sudah rapuh. Aku membuang pandangan ke arah Rifki, berharap dia akan melihatku, akan datang menyelamatkanku dari siksaan ini. Tapi dia sedang tertawa lepas dengan seorang pria berambut putih, terlihat begitu nyaman dalam dunianya. Jangan khawatir, bisik Meisha, seolah bisa membaca pikiranku. Aku akan menjaganya, seperti yang selalu kulakukan. Dia kemudian meletakkan tangannya yang dingin di lenganku. Mungkin lebih baik kau pulang saja, Dinda. Suruh sopir yang mengantarmu. Rifki akan mengerti. Lagi pula, kau jelas-jelas tidak menikmati acara ini. Aku menggigit bibir bawahku sampai hampir berdarah. Aku tidak akan pergi. Aku istrinya. Meisha menghela napas dramatis, mengangkat bahunya. Terserah. Tapi ingat kata-kataku. Suatu hari nanti, Rifki akan lelah. Lelah harus terus menjembatani dua dunia yang tidak akan pernah benar-benar bertemu. Dia pun berbalik dan berjalan pergi, meninggalkanku sendiri dengan luka-luka yang tidak terlihat dan keraguan yang semakin menggigit. Aku merosot lebih dalam di balik tirai, berusaha menahan isak tangis yang sudah menyesak di tenggorokan. Ruangan yang megah ini tiba-tiba terasa seperti penjara yang indah, dan aku adalah tahanan yang tidak tahu kapan akan dibebaskan. Waktu berjalan bagai diseret dengan kaki berat. Aku masih berdiri di balik tirai, mencoba mengumpulkan serpihan-serpihan keberanian yang telah dihancurkan oleh kata-kata Meisha. Napasku masih tersengal-sengal, dan tangan ini gemetar meski telah kukepal erat. Aku memandangi Rifki dari kejauhan, berharap dia akan menoleh dan melihat kepedihan di wajahku. Tapi dia justru terlihat semakin asyik, dikelilingi oleh tawa dan obrolan yang riuh. Meisha, seperti burung bangga yang kembali ke sangkar, telah berdiri di sampingnya lagi, sesekali membisikkan sesuatu ke telinganya dan membuatnya tersenyum. Setiap senyuman yang mereka bagi seakan menusukku dengan pisau yang sama. Saat aku berpikir situasi tidak mungkin lebih buruk,
Rifki akhirnya berpamitan pada kelompoknya dan berjalan ke arahku. Ada sedikit kelegaan yang kurasakan, tapi itu cepat sirna ketika kulihat Meisha mengikutinya dari belakang, dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. "Din, maaf lama," ucap Rifki saat sampai di dekatku, wajahnya penuh perhatian. "Kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat." Sebelum aku sempat menjawab, Meisha sudah menyela. "Tadi Dinda bilang agak pusing, Rif. Mungkin karena keramaian." Dia berpura-pura tampak peduli. "Aku sudah menyarankannya untuk pulang saja, biar bisa istirahat." Rifki memandangku. "Benarkah? Kamu mau pulang? Aku bisa antar sekarang." Aku menggeleng, mencoba menunjukkan keberanian yang tidak kumiliki. "Tidak, aku baik-baik saja. Hanya butuh udara segar sebentar." Meisha mendesah. Kali ini suaranya lebih keras, menarik perhatian beberapa orang di sekitar kami. "Dinda, kamu tidak perlu memaksakan diri. Lihat dirimu. Dari tadi bersembunyi di balik tirai seperti anak kecil ketakutan. Kasihan sekali melihatmu." Rifki terlihat tidak nyaman. "Meisha, cukup." Tapi Meisha seperti tidak mendengar, atau mungkin sengaja mengabaikannya. Matanya berbinar dengan kesempatan untuk mempermalukanku di depan orang banyak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. "Rif, lihatlah sekeliling." Semua orang memperhatikannya. Mereka bertanya-tanya, "Wanita macam apa yang kau pilih sebagai istri?" Gundik tak tahu diri. "Beraninya kau hina aku, wanita rendahan di acara kantor suamiku." Rasanya seluruh udara di ruangan itu menghilang. Aku terkesiap, tidak percaya dengan apa yang barusan didengar. Beberapa pasang mata langsung tertuju pada kami, dan bisikan-bisikan pun mulai terdengar. Pipiku terbakar, bukan karena marah, tapi karena malu yang mendalam. "Meisha, itu sudah keterlaluan," tegur Rifki, suaranya meninggi. Tapi Meisha terus melanjutkan, seperti aktris yang haus panggung. "Apa aku salah? Lihatlah dia. Tidak bisa bergaul, tidak punya koneksi, tidak bisa membantumu dalam karir. Dia cuma wanita rendahan yang beruntung kau nikahi. Sementara aku," dia menepuk dadanya, "yang selalu ada untukmu, yang memahami tekanan kerjamu, yang bisa membawamu ke level yang lebih tinggi, hanya dianggap sebagai asisten." Aku melihat konflik di wajah Rifki. Dia marah pada Meisha, tapi juga terlihat malu dengan perhatian yang kita dapatkan. Dia mengambil napas dalam. "Meisha, kamu sudah melampaui batas. Pulang sekarang juga." Tapi kerusakan sudah terjadi. Semua orang yang mendengar sekarang memandangku dengan pandangan yang campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang menghakimi, dan ada yang sekadar penasaran. Aku merasa sangat kecil, sangat tidak berharga. Air mata yang kutahan akhirnya meluap, mengalir deras di pipiku. Aku ingin membela diri, ingin berteriak pada Meisha bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pernikahan kami, tentang pengorbanan yang telah kulakukan. Tapi kata-kata itu terperangkap di tenggorokan, dicekik oleh isak tangis dan rasa malu. Rifki mencoba memelukku, tapi aku menjauh. Aku tidak tahan. Aku tidak tahan melihat wajahnya. Tidak tahan berada di ruangan ini bahkan sedetik lagi. Aku berbalik dan bergegas meninggalkan mereka berdua, berusaha mencari jalan keluar dari ruangan yang tiba-tiba terasa seperti oven yang panas. Langkahku tergesa-gesa, dan aku bisa mendengar Rifki memanggil namaku, tapi aku tidak bisa berhenti. Yang aku inginkan sekarang adalah menghilang, lenyap dari pandangan semua orang yang menyaksikan kehancuranku. Langkahku tersandung saat aku berusaha menyusuri tepi ruangan. Air mata mengaburkan pandanganku hingga hampir saja menabrak seorang pelayan yang membawa nampan penuh gelas kosong. Isak tangisku tertahan di tenggorokan. Rasa malu dan penghinaan yang begitu dalam membuatku ingin menghilang begitu saja dari muka bumi. Rifki masih memanggil namaku dari belakang. Suaranya terdengar panik, tapi aku tidak bisa menoleh. Tidak sekarang. Tidak setelah aib yang barusan terjadi. Tiba-tiba, keriuhan di dekat pintu masuk ballroom mereda. Suara gemuruh percakapan berangsur-angsur berubah menjadi bisikan-bisikan penuh rasa hormat. Beberapa orang bahkan beringsut mendekat, membuka jalan bagi seseorang yang tampaknya sangat penting. Aku mengusap air mataku dengan kasar, berusaha melihat apa yang terjadi, dan jantungku hampir berhenti berdetak. Di sana, berdiri dengan sikap tenang namun penuh wibawa,
adalah ayah. Dia mengenakan setelan jas hitam yang dibuat khusus untuknya. Rambutnya yang telah memutih justru menambah kesan berotoritas. Matanya yang tajam menyapu ruangan, seolah mencari seseorang. Dan kemudian, tatapan itu tertuju padaku. Tanpa peduli pada siapapun di sekitarnya, ayah berjalan langsung menuju ke arahku. Langkahnya mantap, seolah-olah waktu dan ruangan berhenti hanya untuknya. Para tamu yang tadi masih membisikkan namaku dengan hina, sekarang terdiam, memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Dinda, sayang, suara ayah yang dalam dan familiar itu bagai obat penenang bagi jiwaku yang terluka. Tangannya yang hangat merangkul bahuku, menarikku mendekat dalam pelukan yang kuat dan melindungi. Kenapa wajahmu pucat? Kenapa kau menangis? Aku gemetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rifki akhirnya sampai di sampingku, wajahnya pucat dan bingung. Ayah, saya tidak tahu Bapak akan datang. Tapi ayah tidak langsung menanggapi Rifki. Matanya yang biasanya penuh kasih sekarang berubah dingin, beralih ke Meisha yang masih berdiri beberapa langkah dari kami. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kesombongan meski sekarang mulai tercampur kebingungan. Aku baru saja mendengar percakapan kalian, kata ayah, suaranya tenang tapi mematikan. Sepertinya ada yang meragukan posisi dan kemampuan anakku di sini. Meisha langsung gemetar. Pipinya yang tadi merah karena amarah sekarang berubah pucat. Saya. Maaf, Bapak. Saya tidak tahu. Saya pikir. Kau pikir apa? Potong ayah. Suaranya masih rendah tapi memotong seperti pisau. Kau pikir karena dia tidak suka pamer dan memilih hidup sederhana, lalu dia bisa kau rendahkan? Ayah memelukku lebih erat, dan aku bisa merasakan kekuatan dari pelukannya. Wanita rendahan yang kau hina itu, lanjut ayah, kini menaikkan volumenya sehingga semua orang di sekeliling bisa mendengar dengan jelas. Adalah anak kandungku, Dinda. Dan dialah yang akan menjadi pewaris tunggal serta pemegang saham mayoritas perusahaan ini setelah aku pensiun tahun depan. Rasanya waktu berhenti. Suara desahan dan gumaman ketidakpercayaan memenuhi ruangan. Meisha seperti terkena petir. Mulutnya terbuka sedikit, napasnya tersengal. Dia memandangku dengan tatapan yang campur aduk, tak percaya, malu, dan ketakutan. Tubuhnya nyaris limbung, dan tangannya yang memegang gelas wine gemetaran hingga hampir menjatuhkannya. Tetapi, itu tidak mungkin. Gumam Meisha, suaranya nyaris tak terdengar. Oh, sangat mungkin, sahut ayah dengan dingin. Dinda sengaja memilih untuk hidup sederhana dan tidak mengandalkan nama besarku, karena dia ingin membangun sesuatu dengan usahanya sendiri. Sesuatu yang, sayangnya, tidak akan pernah bisa kau pahami. Ayah kemudian memandang sekeliling, membuat kontak mata dengan beberapa orang yang tampaknya adalah dewan direksi perusahaan. Mungkin ini saat yang tepat untuk memperkenalkan kembali putri saya kepada kalian semua. Rifki berdiri di sampingku, terlihat sama syoknya dengan Meisha. Ayah, maksud Bapak, selama ini. Ayah akhirnya menatap Rifki, dan untuk pertama kalinya malam ini, ada kelembutan dalam pandangannya. Dinda ingin membuktikan bahwa dia dicintai karena siapa dirinya, bukan karena kekayaan keluarganya. Dan kau, Rifki, telah membuktikan bahwa kau mencintainya tanpa syarat. Lalu pandangannya kembali ke Meisha. Berbeda dengan beberapa orang yang hanya melihat penampilan luar. Meisha kini benar-benar tak bisa berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi kali ini air mata penyesalan dan kepanikan. Dia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa setiap orang sekarang memandangnya dengan hina, sama seperti caranya memandangku tadi. Ayah kemudian memegang lenganku. Ayo, nak, Bapak ingin memperkenalkanmu kepada beberapa dewan komisaris. Sudah waktunya mereka tahu siapa pemilik masa depan perusahaan ini. Dia membawaku pergi, meninggalkan Meisha yang masih terpaku di tempatnya, hancur oleh kesombongannya sendiri. Saat berjalan menyusuri ballroom yang sekarang memandangku dengan penuh hormat, aku menoleh sekali lagi ke arah Rifki. Dia masih berdiri di tempat yang sama, tapi sekarang ada pemahaman dan kebanggaan baru di matanya. Dan untuk pertama kali malam ini, aku bisa berjalan dengan tegak, menyadari bahwa aku tidak perlu malu lagi dengan siapa diriku sebenarnya. Keesokan harinya, udara di kantor Rifki terasa berbeda.
Seolah-olah badai telah melintas dan meninggalkan kehancuran yang tak terlihat. Namun semua orang bisa merasakan getarannya. Aku memutuskan untuk mengantar Rifki bekerja pagi itu. Sesuatu yang jarang kulakukan sejak pernikahan kami. Saat kami melangkah keluar dari lift menuju lantai eksekutif, semua mata tertuju pada kami. Tapi kali ini, tidak ada lagi pandangan merendahkan atau belas kasihan yang kudapat. Yang ada adalah rasa hormat yang hampir membuatku tidak nyaman. Diselingi dengan senyuman-senyuman ramah yang tulus maupun yang dipaksakan. "Selamat pagi, Ibu Dinda," sapa resepsionis dengan suara bergetar, berdiri begitu kami lewat. "Pagi, Maya," balasku, mencoba tersenyum. Rifki memegang tanganku erat. Aku masih tidak bisa mempercayainya, bisiknya sambil menuntunku ke arah kantornya. "Semua ini, selama ini." Sebelum aku sempat merespons, pintu kantor Rifki terbuka dan Meisha muncul dari dalam. Matanya bengkak dan lingkaran hitam di bawahnya menunjukkan bahwa dia tidak tidur semalaman. Dia membawa beberapa berkas yang tampaknya ingin diberikan pada Rifki, tapi tangannya gemetar hebat. "Rif, maaf, Pak Rifki." Dia segera membetulkan diri, suaranya parau. "Laporan bulanan yang Bapak minta." Rifki mengambil berkas-berkas itu tanpa menatapnya. "Terima kasih. Itu saja." Tapi Meisha tidak pergi. Dia berdiri di sana, terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu. Saya ingin meminta maaf pada kalian berdua." Matanya beralih kepadaku, penuh keputusasaan. "Saya benar-benar tidak tahu, Dinda. Apa permintaan maafmu akan berbeda seandainya aku bukan putri pemilik perusahaan?" Tanyaku, suaraku lebih tegas dari yang kukira. Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak mengeluarkan suara. Jawabannya tertera jelas di wajahnya yang pucat. Rifki akhirnya menatapnya, dan untuk pertama kalinya kulihat kemarahan sejati di matanya. "Kamu tidak menyesal telah menghina istriku, Meisha. Kamu hanya menyesal karena ternyata orang yang kamu hina memiliki kekuatan untuk membalas dendam." "Tidak, bukan itu," protes Meisha. Tapi Rifki mengangkat tangan untuk menyetopnya. "Effective immediately. Kamu ditransfer ke divisi arsip. Lantai dasar. Laporkan diri pada manajer divisi arsip." Wajah Meisha berubah pucat pasi. "Divisi arsip? Tapi Pak Rifki, keahlian saya." "Keputusan ini sudah final," potong Rifki dengan tegas. "Dan untuk membuatnya jelas, ini bukan karena kamu menghina istri bos MU. Ini karena perilakumu yang tidak profesional, menggunakan informasi pribadi untuk mempermalukan rekan di acara resmi perusahaan." Dia mengambil napas. "Pergilah sekarang. HR akan mengirim email resmi tentang transfer ini dalam 1 jam. Meisha terpana. Dari asisten pribadi direktur yang memiliki akses ke semua rahasia perusahaan, menjadi staf divisi arsip yang bertugas mengelola dokumen-dokumen usang, itu adalah kejatuhan yang dramatis. Dia mengangguk pelan, lalu berbalik dan pergi dengan langkah gontai. Bahunya yang biasanya tegak sekarang membungkuk lesu. Setelah dia pergi, Rifki menutup pintu kantornya dan memandangiku. "Aku minta maaf, Din. Aku seharusnya tidak membiarkan situasi itu terjadi semalam. Aku seharusnya langsung membawamu pergi saat dia mulai berkata-kata tidak pantas." Aku menghela napas, duduk di kursi di seberang mejanya. "Bukan salahmu, Ki. Aku memilih untuk menyembunyikan identitasku. Aku yang menciptakan situasi ini." Tiba-tiba, interkom di meja Rifki berbunyi. "Pak Rifki, ada telepon dari Pak Direktur untuk Ibu Dinda." Kami bertukar pandang. Rifki menekan tombol speaker. "Selamat pagi, Ayah." "Pagi, Rifki. Dinda ada bersamamu." Suara ayah terdengar jelas. "Aku di sini, Ayah," sahutku. "Bagus. Aku ingin kamu datang ke rapat Dewan Komisaris jam 10. Sudah waktunya untuk perkenalan resmi." Ada jeda sebentar. "Dan Rifki, keputusan mengenai transfer staf MU itu tepat. Tapi ada satu hal lagi. Saya meminta kamu untuk memimpin audit internal terhadap semua transaksi yang melibatkan mantan asistenmu selama 2 tahun terakhir. Saya mendengar beberapa kelancangan dalam pengelolaan dana."
Rifki dan aku kembali bertukar pandang. Ini lebih serius dari yang kami duga. Tentu, Ayah. Akan saya lakukan, jawab Rifki. Setelah telepon berakhir, ruangan kembali hening. Audit, tanyaku. Rifki mengangguk pelan. Beberapa kali aku merasa ada yang aneh dengan laporan pengeluaran, tapi selalu saja ada penjelasan yang masuk akal. Dia menghela napas. Sepertinya karma untuk Meisha belum berakhir. Saat itu, aku menyadari bahwa kejatuhan Meisha bukan hanya tentang transfer jabatan. Itu adalah awal dari runtuhnya seluruh dunia yang dia bangun dengan kesombongan dan kecurangan. Dan sayangnya, dia telah menggali lubangnya sendiri. Beberapa hari telah berlalu sejak gemuruh itu mereda, namun jejaknya masih terasa di setiap sudut kantor. Aku sedang berada di rumah, mencoba berkonsentrasi pada desain interior yang sedang kukerjakan, ketika bel rumah berbunyi. Melalui monitor, kulihat Meisha berdiri di depan pagar dengan postur tubuh yang tidak seperti biasanya, kaku dan penuh keraguan. Dia mengenakan busana sederhana, jauh dari kesan glamor yang biasa ditampilkannya, dan tangannya memegang sebuah kotak hadiah berurap cantik. "Dinda, bolehkah aku masuk? Aku ingin berbicara," katanya melalui intercom. Suaranya terdengar serak. Hatiku bergejolak antara keinginan untuk menolak dan rasa penasaran akan apa yang ingin dikatakannya. Akhirnya, dengan berat hati, kubuka pagar. "Kamu punya 5 menit. Dia masuk dengan langkah hati-hati, matanya tidak berani menatapku langsung. Saat dia duduk di sofa, tangannya terus-menerus memainkan ujung bajunya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," ucapnya, akhirnya mengangkat wajah. Matanya bengkak dan merah, sepertinya dia sudah menangis cukup lama. "Aku datang untuk meminta maaf. Sungguh-sungguh." Aku diam, memberinya ruang untuk terus berbicara. Pengalamanku selama ini dengan Meisha membuatku sulit mempercayai permintaan maafnya yang tiba-tiba ini. "Dinda, aku iri padamu," katanya, suaranya bergetar. "Selama ini, aku pikir kamu tidak pantas untuk Rifki. Aku pikir kamu hanya wanita biasa yang beruntung. Aku bekerja keras, membangun karir dari nol, tapi kamu dengan mudahnya mendapatkan segalanya. Pria seperti Rifki, kehidupan yang stabil." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahwa justru kamulah yang sebenarnya memiliki segalanya." Dia membuka kotak hadiah itu, menyingkap sebuah scarf sutra bermerek mahal. "Ini untukmu. Sebagai tanda permintaan maafku." Aku memandang scarf itu, lalu kembali ke wajahnya. "Meisha, maaf tidak bisa dibeli dengan hadiah." "Tentu saja tidak," protesnya cepat. "Ini hanya simbol. Aku benar-benar menyesal. Dinda, aku sudah berperilaku seperti monster. Bisakah kamu memaafkanku? Bisakah kita memulai dari awal?" Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar terlalu dipaksakan. Dan matanya, meski dipenuhi air mata, masih ada kilatan perhitungan di dalamnya. Seperti aktris yang sedang memainkan peran sedih. "Memulai dari awal," ulangku. "Setelah semua yang kamu katakan? Setelah kamu mencoba menghancurkan harga diriku dan bahkan pernikahanku?" Dia mengangguk, menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Aku tahu. Aku sadar sekarang betapa buruknya perilakuku. Tapi tolong, pahami, aku melakukannya karena cinta pada Rifki. Cinta yang buta." Kalimat itu justru membuatku semakin curiga. Bukannya menjelaskan, dia malah mencoba membenarkan tindakannya dengan alasan cinta. "Aku tidak bisa menerima hadiahmu, Meisha," kataku sambil mendorong kotak itu pelan ke arahnya. "Dan untuk maaf membutuhkan waktu. Serta tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata." Ekspresinya berubah sedikit. Ada kekecewaan, tapi juga sesuatu yang lain. Frustasi? "Jadi, kamu tidak bisa memaafkanku?" "Saat ini, tidak," jawabku jujur. "Yang kamu lakukan sangat menyakitkan. Kamu tidak hanya menghinaku di depan semua orang, tapi juga meracuni pikiran Rifki terhadapku dengan berbagai rumor." Dia terkesiap. "Rumor? Apa maksudmu?" "Aku tahu kamu yang menyebarkan desas-desus bahwa aku menggunakan kekayaan ayahku untuk memerahkan Rifki," kataku, sekarang dengan suara lebih tegas.
dan bahwa pernikahan kami tidak bahagia. Wajahnya pucat. Aku, tidak. Tolong jangan berbohong lagi, Meisha. Itu hanya membuat segalanya lebih buruk. Dia menarik napas dalam, dan untuk sesaat, topeng korbannya hilang. Aku melihat kilatan Meisha yang asli, marah dan arogan. Tapi itu hanya sekejap sebelum dia kembali memasang wajah penyesalan. Baiklah, katanya sambil berdiri. Aku mengerti. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku benar-benar berubah. Aku akan menunjukkan melalui tindakan. Dia berjalan ke pintu, lalu berbalik. Tapi tolong, Dinda, jangan hancurkan seluruh hidupku. Aku sudah dipecat, direndahkan, apalagi yang kamu inginkan. Aku menggeleng, sedih melihat bahwa bahkan dalam permintaan maafnya, dia masih mencoba memutarbalikkan keadaan seolah-olah aku yang menjadi algojonya. Aku tidak menginginkan apapun untukmu, Meisha. Karmamu bukan urusanku. Setelah dia pergi, aku berdiri lama di depan pintu, merenungkan pertemuan itu. Rifki pulang beberapa jam kemudian, dan kuceritakan apa yang terjadi. Dia datang ke sini, tanyanya dengan mata membelalak. Berani sekali. Aku tidak menerima maafnya, kataku. Ada yang tidak tulus dari caranya meminta maaf. Rifki mengangguk, memelukku. Kamu benar. HR melaporkan bahwa dia telah mencoba menghubungi beberapa dewan direksi untuk meminta dispensasi, mengatakan bahwa dia menjadi korban karena tidak sengaja menghina putri pemilik perusahaan. Aku menghela napas. Jadi itulah alasannya. Bukan penyesalan sejati, tapi upaya terakhir untuk menyelamatkan karirnya. Jadi kamu lihat, bisik Rifki, kamu benar untuk tidak mempercayainya. Permintaan maafnya hanya topeng lagi. Malam itu, aku belajar bahwa ada orang yang meminta maaf bukan karena mereka menyesal, tapi karena mereka terjepit. Dan Meisha adalah ahli dalam memainkan peran sebagai korban ketika pada kenyataannya, dialah predatornya. Seminggu setelah kunjungan Meisha yang tidak menyenangkan, aku memutuskan untuk menemui Rifki di kantor untuk makan siang bersama. Suasana di lobi sudah sangat berbeda dari biasanya. Kini, para karyawan menyapaku dengan hormat, beberapa bahkan terlihat gugup. Saat menunggu Rifki di ruang tamu eksekutif, seorang wanita muda dengan kacamata yang aku kenal sebagai asisten baru Rifki, Sari, mendekatiku dengan raut wajah serius. Ibu Dinda, boleh saya berbicara sebentar? Bisiknya, mencuri-curi pandang ke sekeliling. Tentu, Sari. Ada apa? Dia duduk di sampingku, suaranya masih berbisik. Saya merasa perlu memberitahu ibu. Beberapa hari terakhir, Meisha, maaf, Ibu Meisha, masih aktif menghubungi beberapa staf senior. Aku mengerutkan kening. Tapi dia sudah ditransfer ke divisi arsip, bukan? Iya, tapi itu tidak menghentikannya. Sari menarik napas. Dia menyebarkan rumor tentang ibu dan Pak Rifki. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Rumor apa? Sari terlihat tidak nyaman. Dia bilang, ibu sengaja menyembunyikan identitas sebagai putri pemilik perusahaan untuk menjebak Pak Rifki. Dan bahwa pernikahan ibu tidak bahagia. Bahwa ibu menggunakan kekuasaan ayah ibu untuk memaksa Pak Rifki tetap dalam pernikahan. Rasanya seperti ditampar. Meski sudah menduga, mendengar pengakuan langsung tentang betapa jahatnya upaya Meisha tetap menyakitkan. Ada lagi, lanjut Sari. Dia juga bilang bahwa ibu yang memaksa pemindahannya ke divisi arsip karena cemburu buta, dan bahwa ibu menggunakan kekayaan untuk menghancurkan karirnya. Aku menghela napas panjang. Terima kasih sudah memberitahuku, Sari. Tapi kenapa kamu mengambil risiko untuk memberitahuku ini? Sari tersenyum kecil. Saya melihat bagaimana ibu dan Pak Rifki bersama. Dan sebagai wanita, saya tidak setuju dengan cara Ibu Meisha merendahkan perempuan lain hanya untuk mendapatkan pria. Tak lama kemudian, Rifki muncul dari ruang rapat. Wajahnya tampak muram. Setelah Sari pergi, dia duduk di sampingku dengan menghela napas berat. Kamu tidak akan percaya apa yang baru saja kudengar, katanya sambil mengusap wajahnya yang lelah. Masalah Meisha lagi, tebakku. Dia mengangguk, matanya penuh kekecewaan. Audi tiba-tiba membatalkan kontrak kerjasama yang sudah kami bicarakan selama berbulan-bulan.
Saat kutanyakan alasannya, mereka bilang mendapat informasi bahwa perusahaan kami tidak stabil karena ada konflik internal antara direksi dan pemegang saham utama. Konflik internal? Ulangku, mulai memahami. Tebak siapa yang menghubungi perwakilan Audi seminggu yang lalu? Rifki menghela napas. Meisha. Dia mengaku sebagai whistleblower yang peduli dengan masa depan perusahaan. Aku tercengang. Dia sampai segitita. Lebih parah, lanjut Rifki. Dia juga menghubungi beberapa klien penting kita, menyebarkan rumor bahwa aku tidak kompeten karena hanya mendapatkan posisi ini karena menikahimu, putri bos. Sekarang aku memahami betapa putus asanya Meisha. Dia tidak hanya mencoba menjatuhkanku, tapi sekarang juga karir Rifki. Apa yang akan kita lakukan? Tanyaku. Rifki memegang tanganku. Ayahmu sudah tahu. Dan kami sepakat untuk mengambil tindakan tegas. Besok akan ada rapat direksi darurat. Malam itu, di rumah, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Halo. Suara Meisha yang dingin terdengar di seberang garis. Senang sekali kamu mengangkat, Dinda. Apa yang kau inginkan, Meisha? Aku hanya ingin kamu tahu sesuatu, katanya. Suaranya penuh tantangan. Kamu mungkin punya tahta, tapi aku punya jaringan. Aku telah membangun hubungan dengan klien-klien penting selama bertahun-tahun. Dan mereka lebih mempercayaiku daripada Rifki, atau kamu. Kenapa kau melakukan ini, Meisha? Apa yang kau dapatkan dengan menghancurkan karir Rifki? Dia tertawa pendek. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada yang boleh. Termasuk kamu. Sebelum aku sempat membalas, dia sudah menutup telepon. Aku berdiri terpaku, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar masalah cemburu atau iri hati. Ini sudah menjadi permainan kekuasaan yang berbahaya. Dan Meisha, yang merasa tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikalahkan, telah berubah menjadi musuh yang tidak terduga. Perubahan pada Rifki halus namun tak terbantahkan. Seperti kabut yang secara perlahan menyelimuti pegunungan yang tadinya jelas terlihat. Dia yang biasanya pulang tepat waktu kini seringkali bekerja hingga larut malam. Alasan yang selalu diberikan adalah meeting darurat atau proyek mendesak. Ketika akhirnya dia berada di rumah, pikirannya masih seakan terjebak di belakang meja kerjanya. Matanya kosong menatap televisi yang menyala, atau jari jemarinya tak henti mengetik di ponsel, membalas email-email yang seolah tak pernah habis. Malam ini ada acara makan malam dengan direktur dari Singapura. Ucap Rifki suatu pagi saat kami sarapan, matanya menghindari kontak denganku. Kamu tidak perlu ikut. Mereka hanya ingin pembicaraan bisnis, tanpa pasangan. Ini sudah yang ketiga kalinya dalam 2 minggu dia membuat alasan untuk tidak mengajakku ke acara kantor. Aku bisa duduk diam, Rif. Atau aku bisa pulang lebih awal jika... Dinda, tolong, potongnya, suaranya terdengar kesal. Ini bukan waktunya untuk bersikap manja. Aku sedang berusaha menyelamatkan reputasiku, reputasi kita, setelah semua rumor yang disebarkan Meisha. Aku terdiam, merasa seperti dihantam. Bersikap manja? Itukah caramu memandangku sekarang? Dia menghela napas panjang, menaruh cangkir kopinya dengan agak kasar. Lihat, aku tidak punya waktu untuk ini. Aku harus pergi. Dia berdiri, mengambil jaketnya, dan berjalan ke pintu tanpa memberikan ciuman perpisahan seperti biasanya. Percakapan itu meninggalkan luka yang dalam. Sepanjang hari, kata-katanya terus bergema di kepalaku. Apakah aku benar-benar bersikap manja? Ataukah Rifki yang mulai melihatku berbeda setelah mengetahui identitas asliku? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengantarnya makan siang ke kantor, berharap bisa mencairkan ketegangan antara kami. Saat aku tiba, Sari, asisten barunya, terlihat gugup. Pak Rifki sedang meeting, Bu. Tapi... Dia ragu-ragu. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Apa itu, Sari? Dia, Pak Rifki, minggu ini sudah 3 kali membatalkan janji dengan klien penting. Dan kemarin, dia marah besar pada tim marketing karena presentasi yang menurutnya tidak cukup profesional. Padahal biasanya dia sangat suportif. Sari menunduk. Maaf, Bu.
Tapi saya khawatir dengan beliau. Dan dengan hubungan kalian. Aku memasuki kantor Rifki dan meletakkan kotak makan siang di mejanya. Ruangan yang biasanya rapi sekarang berantakan, dengan tumpukan dokumen di mana-mana. Saat Rifki kembali dari meeting, dia terkejut melihatku. Dinda, apa yang kau lakukan di sini? Aku membawakanmu makan siang. Aku mencoba tersenyum. Kita bisa makan bersama. Dia menghela napas, duduk di kursinya dengan wajah lelah. Aku punya banyak pekerjaan, Din. Tidak bisa sekarang. Rif, kita perlu bicara. Tentang kita. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya, kulihat kerapuhan di matanya. Apa yang harus kita bicarakan? Bahwa semua orang sekarang memandangku sebagai suami yang beruntung? Bahwa setiap pencapaianku akan selalu dilihat sebagai hadiah dari mertuaku. Jadi itulah akar masalahnya. Kamu tahu itu tidak benar. Rif, kamu telah membangun kariermu sendiri sebelum kita menikah. Sebelum kamu tahu tentang ayahku. Tapi sekarang tidak ada yang peduli dengan itu. Bentaknya, tiba-tiba berdiri. Minggu lalu, ketika aku mempresentasikan proposal kepada Dewan, yang mereka lihat bukanlah ide-ide brilianku, tapi siapa istriku? Bahkan ayahmu. Dia berhenti tiba-tiba. Ayahku? Tanyaku pelan. Rifki memalingkan wajah. Dalam rapat direksi kemarin, ketika aku mengusulkan strategi baru, dia menyetujuinya dengan berkata, putriku pasti bangga padamu. Bukan karena ideku bagus, tapi karena aku menantu kesayangannya. Aku akhirnya mengerti. Bukan Meisha yang merusak pernikahan kami, melainkan ego Rifki yang terluka. Kebutuhan untuk diakui sebagai individu yang berprestasi, bukan sekadar bagian dari keluarga kami. Jadi apa yang kau inginkan, Rif? Agar aku minta ayah memecatmu? Agar kau bisa membuktikan dirimu di tempat lain? Dia tertawa getir. Itu akan membuktikan apa? Bahwa aku memang tidak mampu bertahan di sini tanpa bantuanmu. Percakapan kami berakhir tanpa penyelesaian. Aku pulang dengan perasaan hampa, menyadari bahwa musuh terbesar kami bukanlah Meisha atau rumor-rumornya, melainkan keraguan yang telah ditanamkannya dalam benak Rifki, keraguan yang sekarang tumbuh subur, meracuni pikiran suamiku dan mengancam untuk menghancurkan pernikahan kami dari dalam. Ketegangan antara aku dan Rifki masih menggantung berat seperti awan gelap sebelum badai. Kami berdua berjalan di sekeliling satu sama lain dengan hati-hati. Percakapan terbatas pada hal-hal dangkal tentang cuaca atau jadwal harian. Namun, badai yang sesungguhnya justru datang dari arah yang tidak terduga. Suatu sore, telepon rumah berdering. Suara ayah di seberang garis terdengar serius. Dinda, aku butuh kamu dan Rifki datang ke rumahku sekarang. Ini penting. Sesampainya di rumah mewah ayah, kami menemukannya duduk di ruang belajarnya yang dipenuhi buku. Wajahnya keriput oleh kekhawatiran, dan di depannya terhampar beberapa berkas laporan keuangan. Ayah, ada apa? Tanyaku sambil duduk di samping Rifki. Ayah menghela napas dalam. Sejak insiden dengan Meisha, aku memerintahkan audit internal menyeluruh terhadap semua transaksi departemen yang pernah dia pimpin atau pengaruhi. Dia menatap Rifki langsung. Dan yang kami temukan cukup mengkhawatirkan. Rifki duduk lebih tegak. Apa yang terjadi, ayah? Ayah membuka salah satu folder. Selama 2 tahun terakhir, ada pola markup yang konsisten pada setidaknya 15 vendor berbeda. Semua dokumen pengajuan dana dan persetujuan pembayaran melewati Meisha, dan banyak yang membutuhkan tanda tangan darimu, Rifki. Wajah Rifki memucat. Tapi, aku selalu memeriksa. Apakah kamu benar-benar memeriksa? Sela ayah dengan lembut tapi tegas. Atau kamu terlalu mempercayainya karena dia asistenmu yang paling setia? Ayah kemudian menunjukkan beberapa dokumen. Lihat ini. Laporan perjalanan dinas ke Singapura bulan November lalu. Dia mengajukan penggantian biaya hotel sebesar 8 juta per malam, padahal invoice aslinya hanya 4 juta. Dan ini, pengadaan barang promosi untuk event akhir tahun, dia melaporkan harga yang 20% lebih tinggi dari penawaran vendor. Aku melihat Rifki tercengang, matanya berusaha memahami pengkhianatan yang terbentang di depan kami. Tapi, bagaimana dia bisa menyembunyikan ini? Gumam Rifku.
Dia bekerja sama dengan beberapa vendor. Jelas ayah. Mereka menerima pembayaran penuh, mentransfer sebagian ke rekening pribadinya, lalu memberikan laporan palsu kepada perusahaan. Perkiraan sementara kerugian perusahaan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Rasanya dunia berputar. Aku teringat pada gaun-gaun mewah Meisha, tas-tas bermereknya, gaya hidupnya yang jauh melampaui gaji seorang asisten direktur. Selama ini, kami mengira itu semua berasal dari keluarganya yang kaya atau mungkin hadiah dari kekasih-kekasihnya. Tapi ternyata, ada lagi, lanjut ayah, suaranya berat. Dia juga menggunakan informasi orang dalam untuk mengambil keuntungan dari beberapa kesepakatan perusahaan. Ketika kita akan mengakuisisi PT Sentosa bulan lalu, dia membocorkan informasi itu kepada kompetitor kita dan menerima komisi yang besar. Rifki menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, aku begitu bodohnya. Aku mempercayainya sepenuhnya. Ayah berdiri dan berjalan mendekati Rifki, meletakkan tangan di bahunya. Bukan salahmu, anakku. Dia licik dan tahu bagaimana memanipulasi sistem. Tapi sekarang kita memiliki semua bukti yang kita butuhkan. Apa yang akan ayah lakukan? Tanyaku dengan suara bergetar. Besok pagi, tim audit akan menyampaikan laporan lengkapnya. Kemudian, kita akan melaporkannya kepada pihak berwajib. Ayah memandangi kami berdua. Tapi sebelum itu, aku ingin kalian berdua tahu, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang melindungi perusahaan dan semua karyawan yang jujur di dalamnya. Dalam perjalanan pulang, Rifki terdiam sepanjang jalan. Saat kami sampai di rumah, dia duduk di sofa dengan wajah hancur. Selama ini, bisiknya pelan, aku marah padamu dan ayah karena merasa direndahkan. Tapi ternyata, orang yang selama ini kupuji sebagai profesional dan kompeten justru sedang mengkhianatiku, mengkhianati kita semua. Dia memandangku, matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, Dinda. Maafkan aku karena membiarkan egoku buta, karena tidak mempercayaimu, karena membuatmu menderita. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Kita melewati ini bersama, Rif. Seperti yang selalu kita lakukan. Malam itu, sementara Rifki akhirnya bisa tidur nyenyak setelah berminggu-minggu, aku justru terbangun memikirkan Meisha. Betapa dalamnya pengkhianatan yang dia lakukan, bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada kepercayaan yang diberikan Rifki padanya. Dan aku menyadari, ini bukan lagi tentang rasa cemburu atau iri hati. Ini tentang karakter seseorang yang begitu rusaknya hingga dia rela menghancurkan segala sesuatu dan semua orang demi kepentingannya sendiri. Kebenaran memang telah terungkap, tapi konsekuensinya baru akan mulai. Esok harinya, udara di kantor terasa lebih tebal dari biasanya. Seolah-olah seluruh gedung sedang menahan napas menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Aku memutuskan untuk menemani Rifki ke kantor, bukan sebagai istri yang cemburu atau putri pemilik yang arogan, tetapi sebagai partner yang siap menghadapi konsekuensi dari kebenaran yang telah terungkap. Sesampainya di lantai eksekutif, suasana sudah tegang. Beberapa orang dari Departemen Hukum dan HR sudah berkumpul di ruang konferensi utama. Ayah sudah berada di sana, wajahnya seperti batu yang tak tergoyahkan. Semua bukti sudah terkumpul. Lapor Kepala Departemen Hukum kepada ayah dan Rifki. Kami sudah memverifikasi setiap transaksi. Tidak ada keraguan lagi. Rifki mengangguk, wajahnya pucat tapi tegas. Di mana Meisha sekarang? Dia sudah dipanggil untuk meeting darurat pukul 9. Jawab manajer HR. Dia tidak tahu apa-apa tentang audit ini. Kami hanya bilang ini tentang penugasan baru. Tepat pukul 9, Meisha masuk ke ruang konferensi. Dia masih mengenakan ekspresi percaya diri yang biasa, tapi sedikit bingung melihat begitu banyak orang hadir, terutama kehadiranku dan ayah. Kamu memanggil saya, Pak Rifki? Tanyanya, masih dengan senyum profesionalnya yang sempurna. Rifki berdiri, tangannya menggenggam erat laporan audit. Silakan duduk, Meisha. Begitu dia duduk, Rifki melemparkan pertanyaan pertama yang seperti tamparan. Apakah kamu ingat perjalanan dinas ke Singapura bulan November lalu? Hotel Marina Bay Sands. Meisha sedikit terkejut, tapi cepat mengumpulkan diri. Tentu saja. Itu untuk meeting dengan klien dari Eropa.
Biaya hotelnya 8 juta per malam, menurut laporan pengeluaranmu. Lanjut Rifki, suaranya datar. Ya, itu hotel bintang 5, Pak. Standar untuk klien penting. Jawabnya cepat. Rifki kemudian melempar info C asli dari hotel tersebut di atas meja. Kalau begitu, jelaskan mengapa info C aslinya hanya 4 juta. Wajah Meisha berubah pucat dalam sekejap. Mulutnya terbuka tapi tidak mengeluarkan suara. Ini baru permulaan, sambung ayah, kini mengambil alih. Dia melempar dokumen-dokumen lain ke depan Meisha. Markup 20% untuk pengadaan barang promosi. Komisi tidak sah dari vendor ketika proyek konstruksi gedung baru. Dan yang terbaru, kebocoran informasi tentang akuisisi PT Sentosa kepada kompetitor kita. Meisha tampak seperti ikan yang terkapar di darat. Matanya liar melihat bukti-bukti yang tak terbantahkan. Saya tidak, ini pasti ada kesalahan. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh, potong kepala Departemen Hukum dengan tegas. Kami sudah memverifikasi semuanya. Bahkan kami memiliki rekaman percakapan teleponmu dengan perwakilan kompetitor. Seketika itu juga, topengnya runtuh. Air mata mulai mengalir. Tapi kali ini bukan air mata buaya seperti ketika dia meminta maaf padaku. Ini adalah air mata kepanikan sejati. Rifki. Pak Rifki, tolong. Rengeknya, bersimpu di kursinya. Saya melakukannya karena tekanan, keluarga saya butuh biaya pengobatan. Jangan berbohong, bentak Rifki untuk pertama kalinya. Kami sudah mengecek latar belakangmu. Keluargamu sama sekali tidak ada yang sakit. Semua uang itu kau gunakan untuk gaya hidup mewahmu. Tas-tas bermerek, perhiasan, mobil baru. Ayah berdiri, wajahnya penuh kekecewaan. Meisha, effective immediately. Kamu dipecat dengan tidak hormat dari perusahaan ini. Semua tunjangan dan hak-hak lainnya dibekukan. Departemen Hukum kami akan melaporkan ini kepada pihak berwajib, dan kami akan menuntut pengembalian seluruh uang yang telah kamu korupsi. Tidak. Tolong, teriak Meisha, kini benar-benar histeris. Saya akan mengembalikan semuanya. Jangan laporkan saya kepada polisi. Apa kau pikir ketika kau mencoba menghancurkan pernikahan kami, menyebarkan rumor jahat, dan merusak reputasi perusahaan, kau pantas dapat belas kasihan? Tanyaku, untuk pertama kalinya berbicara. Dia memandangku dengan mata penuh kebencian. Ini salahmu. Jika saja kau tidak muncul dan merebut Rifki. Cukup, bentak ayah. Security akan mengawalmu keluar. Kamu diberi waktu 10 menit untuk mengambil barang-barang pribadimu dari meja kerjamu, di bawah pengawasan. 2 petugas security masuk ke ruangan. Meisha melihat sekeliling, menyadari bahwa tidak ada satupun wajah yang menunjukkan simpati. Dalam sekejap, dia berubah dari wanita karir percaya diri menjadi seseorang yang hancur total. Saat dia dibawa keluar, Rifki berbicara dengan suara yang didengar semua orang di ruangan itu. Pemecatan ini akan diumumkan kepada seluruh karyawan sebagai peringatan. Integritas adalah nilai tertinggi di perusahaan kita. Siapapun yang melanggarnya akan menghadapi konsekuensi. Setelah ruangan kosong, Rifki menatapku. Akhirnya berakhir juga. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru, bagi perusahaan, bagi pernikahan kami, dan bagi Meisha yang kini harus menghadapi konsekuensi dari semua pilihannya. Pemecatan yang memalukan ini hanyalah langkah pertama menuju keadilan yang sebenarnya. Beberapa minggu setelah pemecatan memalukan Meisha, aku mendapat telepon dari Sari, asisten Rifki yang dulu memberitahuku tentang rumor yang disebarkan Meisha. Ibu Dinda, ada yang perlu saya beritahu. Suara Sari terdengar serius di telepon. Kemarin, saya tidak sengaja bertemu dengan Tina, teman saya yang bekerja di perusahaan retail ternama. Dia bercerita bahwa Ibu Meisha melamar kerja di sana. Aku menghela napas. Itu haknya, Sari. Dia butuh pekerjaan. Tapi Ibu tidak mengerti, sambung Sari. HR di perusahaan teman saya melakukan background check. Dan ketika mereka mengetahui alasan pemecatan Ibu Meisha dari sini, lamarannya langsung ditolak. Kenyataan itu mulai terungkap satu persatu. Dalam 2 bulan berikutnya, melalui jaringan profesional yang dibangun ayah dan Rifki,
kami mengetahui bahwa Meisha telah mencoba melamar ke setidaknya 8 perusahaan berbeda. Hasilnya selalu sama, ditolak. Reputasinya telah hancur sepenuhnya di dunia korporat Jakarta. Suatu sore, ketika aku sedang berbelanja kebutuhan rumah di sebuah mall, aku secara tidak sengaja berpapasan dengan Meisha. Perubahannya sangat mencengangkan. Dia mengenakan celana jeans sederhana dan kaos polos, wajahnya tanpa makeup, dan rambutnya diikat sembarangan. Yang paling mencolok adalah matanya, kehilangan cahaya arogan yang dulu, digantikan oleh kelelahan dan kepahitan. Dia melihatku, dan untuk sesaat, aku melihat rasa malu yang mendalam di wajahnya sebelum dia berusaha berpura-pura tidak mengenaliku dan berbalik arah. "Dinda, tunggu!" teriak seseorang dari belakangku. Aku menoleh dan melihat Devina, teman kuliah dulu yang kebetulan juga kenal dengan Meisha. "Kamu lihat Meisha tadi?" tanya Devina, setengah berbisik. Aku mengangguk pelan. Dia terlihat berbeda. Berdasarkan cerita yang beredar di antara teman-teman kita, setelah dipecat, semua, temannya yang dulu dari kalangan sosialita menjauh, jelas Devina. Tidak ada yang mau berurusan dengan seseorang yang tercatat sebagai pemecatan tidak hormat karena penyelewengan dana. "Bagaimana dengan kehidupan pribadinya?" tanyaku, tidak bisa menahan rasa penasaran. Devina menghela napas. "Kabar terakhir yang kudengar, dia terpaksa pindah dari apartemen mewahnya dan sekarang menyewa kamar kos di pinggiran kota. Keluarganya juga dikabarkan sangat kecewa padanya. Ibunya sampai sakit karena malu." Informasi itu membuat hatiku berat. Meskipun Meisha telah berbuat jahat padaku, menyaksikan kehancuran total hidupnya tidak memberiku kepuasan apapun. Itu hanya membuatku sedih. Keesokan harinya, Rifki pulang dengan cerita lain. "Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi hari ini," katanya sambil melepas jasnya. "Perwakilan dari 3 perusahaan yang menjadi vendor kita selama ini datang untuk bertemu. Ternyata, Meisha juga mencoba memeras mereka dengan ancaman akan memutus kerjasama jika tidak memberikan komisi khusus padanya." "Apakah mereka melaporkannya?" tanyaku. Rifki menggeleng. "Mereka terlalu takut kehilangan kontrak dengan kita. Tapi setelah mengetahui bahwa Meisha sudah dipecat, mereka merasa lega dan berani berbicara." Malam itu, saat aku sedang bersantai di teras, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. "Halo." Suara lemah terdengar di seberang. "Dinda, ini Meisha." Jantungku berdebar. "Apa yang kau inginkan, Meisha?" Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu." Suaranya terisak. "Tapi tolong, bisakah kau meminta ayahmu dan Rifki untuk tidak menghancurkanku lebih jauh? Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, teman-teman, bahkan keluargaku malu mengakuiku." "Meisha, apa yang terjadi padamu adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri," kataku dengan lembut tapi tegas. "Bukan kami yang menghancurkanmu. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri." Dia menangis lebih keras. "Aku tidak bisa dapat kerja dimanapun. Bahkan untuk jadi pelayan restoran pun mereka menolak ketika tahu latar belakangku." "My household look for opportunities outside Jakarta," saranku. "Mulai baru di tempat yang orang-orangnya tidak mengenal masa lalumu." "Tapi bagaimana dengan laporan polisi? Aku tidak ingin masuk penjara." Suaranya panik. "Untuk itu, kamu harus berurusan dengan Departemen Hukum Perusahaan. Tapi jika kamu bersedia mengembalikan semua uang yang kamu korupsi, mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan proses hukum." Dia terdiam lama. "Aku sudah menghabiskan sebagian besar uangnya." Itu adalah pengakuan terakhir yang membuatku menyadari betapa dalamnya lubang yang dia gali untuk dirinya sendiri. Setelah telepon berakhir, aku duduk termenung lama. Karma memang telah berjalan dengan sempurna untuk Meisha. Tapi yang mengejutkanku adalah, daripada merasa puas, aku justru merasa prihatin. Karena pada akhirnya, tidak ada kemenangan sejati dalam menyaksikan kehancuran seseorang. Hanya pelajaran berharga tentang bagaimana kesombongan dan ketamakan dapat menghancurkan segalanya. Suatu Sabtu pagi yang cerah, aku dan Rifki duduk berhadapan di ruang konseling pernikahan. Ruangan yang nyaman dengan sofa lembut dan tanaman hijau ini menjadi saksi bisu upaya kami menyelamatkan pernikahan yang hampir hancur oleh badai kecemburuan, kesombongan, dan ketidakpercayaan. "Jadi,
Rifki, buka Ibu Tari, konselor kami yang sudah berpengalaman. Bisakah kamu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam dirimu sejak mengetahui latar belakang Dinda? Rifki menarik napas dalam, tangannya meremas-remas. Aku merasa dikhianati. Tapi bukan karena Dinda menyembunyikan identitasnya, melainkan karena aku merasa tidak dianggap cukup baik untuk mengetahui kebenaran. Aku memandangnya, mencoba memahami. Tapi, Rif, alasanku menyembunyikan itu. Iya, aku tahu alasannya, potong Rifki lembut. Dan secara logika, aku mengerti. Tapi di sini, dia menepuk dadanya. Rasanya seperti selama 5 tahun pernikahan kita, ada bagian dirimu yang tidak mempercayaiku sepenuhnya. Ibu Tari mengangguk bijak. Dan kamu, Dinda? Bagaimana perasaanmu? Aku merasa Rifki tiba-tiba berubah setelah mengetahui siapa ayahku, kataku, suara bergetar. Dia yang dulu begitu bangga padaku, tiba-tiba malu. Seolah segala pencapaianku selama ini, membangun bisnis desain interior kecil-kecilan, mengelola rumah tangga, menjadi tidak berarti karena ternyata aku adalah putri orang kaya. Bukan begitu, Dinda, bantah Rifki, matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah malu padamu. Aku malu pada diriku sendiri. Setiap kali ada yang memandangku sekarang, yang kulihat adalah, dia suami yang beruntung, bukan, dia profesional yang kompeten. Ibu Tari tersenyum lembut. Keduanya valid. Dinda butuh waktu untuk mempercayai, dan Rifki butuh pengakuan atas identitas profesionalnya. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana melewati ini. Pertemuan pertama itu berlangsung selama 2 jam penuh dengan air mata dan pengakuan-pengakuan jujur. Dalam perjalanan pulang, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Rifki memegang tanganku. Maafkan aku, Din, bisiknya sambil menyetir. Aku biarkan egoku merusak segalanya. Padahal, alasan utama aku jatuh cinta padamu adalah karena kamu tidak pernah memamerkan latar belakang keluarganya. Kamu mandiri dan kuat. Aku juga minta maaf, Rif. Seharusnya aku memberitahumu tentang ayahku setelah kita menikah. Aku terlalu takut kehilanganmu. Pertemuan konseling mingguan menjadi ritual baru kami. Di sesi ketiga, Ibu Tari memberikan tugas khusus. Rifki, saya ingin kamu menulis semua alasan kamu mencintai Dinda, bukan sebagai putri bos, tapi sebagai wanita yang kamu nikahi. Dan Dinda, saya ingin kamu menulis semua momen di mana kamu merasa paling didukung oleh Rifki. Malam itu, kami duduk di tempat tidur dengan buku catatan masing-masing. Aku mulai duluan, ya? Ucap Rifki, membuka buku catatannya. Aku mencintaimu karena kamu selalu bangun lebih pagi untuk membuatkan sarapan, bahkan ketika kamu ada deadline. Aku mencintaimu karena kamu ingat bagaimana kopi kesukaanku tanpa perlu ditanya. Aku mencintaimu karena kamu tidak pernah menyerah ketika bisnis desain interiormu sepi order di awal-awal. Dengarnya, air mataku menetes. Aku tidak menyangka kamu memperhatikan hal-hal kecil itu. Sekarang giliranmu, desaknya lembut. Aku membuka catatanku. Aku paling merasa didukung ketika di ulang tahun pernikahan pertama. Kamu memberikanku kursi desain ergonomis karena tahu aku sering sakit punggung akibat duduk terlalu lama bekerja. Aku merasa didukung ketika kamu tidak pernah sekalipun memintaku berhenti bekerja meskipun penghasilanku tidak seberapa. Aku merasa didukung ketika di acara kantor yang pertama kali. Meskipun kamu tahu aku nervous, kamu tidak memaksaku untuk menjadi pusat perhatian. Rifki memelukku erat. Kita berdua bodoh, ya? Sudah saling mencintai dan mendukung, tapi membiarkan orang lain meragukan cinta kita. Di sesi konseling berikutnya, kami membahas masa depan. Apa yang kalian inginkan untuk pernikahan kalian ke depan? Tanya Ibu Tari. Rifki memandangku. Aku ingin kita menjadi partner yang setara. Dan untuk itu, aku punya keputusan penting. Apa itu? Tanyaku penasaran. Aku ingin mengundurkan diri dari perusahaan ayah dan memulai bisnisku sendiri. Aku terkejut. Tapi, dengarkan dulu, sayang, potongnya lembut. Ini bukan karena ego atau gengsi, tapi karena aku percaya pada kemampuanku, dan aku ingin membangun sesuatu yang benar-benar dari kita berdua. Di perusahaan ayah, aku akan selalu dilihat sebagai menantu.
Tapi dengan memulai dari nol, aku bisa membuktikan pada diriku sendiri, dan pada dunia, bahwa aku pantas mendapatkan semua yang kumiliki, termasuk kamu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini mulai, aku melihat kembali Rifki yang percaya diri dan penuh tekad yang dulu ku kenal. Dan aku, kataku, menggenggam tangannya, akan mendukungmu sepenuhnya. Bukan dengan uang ayahku, tapi dengan kemampuanku sendiri. Aku akan mengembangkan bisnis desain interiorku, dan kita akan membangun ini bersama-sama. Ibu Tari tersenyum bangga. Inilah yang disebut partnership sejati. Masing-masing kuat secara individu, tapi memilih untuk berjalan bersama. Perjalanan pulang hari itu terasa berbeda. Awan yang selama ini menggantung di atas kepala kami seolah tersibak, membiarkan sinar matahari menerangi jalan kami. Kami mungkin masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, kami berjalan ke arah yang sama, bukan sebagai korban atau tersangka, tetapi sebagai partner yang saling mencintai dan menghormati. Ruang rapat Dewan Komisaris terasa begitu besar dan menegangkan. Di sekeliling meja rapat yang panjang, duduk 10 orang pria dan wanita dengan penampilan serius dan berwibawa. Mereka adalah orang-orang yang telah membesarkan perusahaan ayah dari awal. Aku duduk di samping ayah, mengenakan setelan bisnis sederhana namun elegan, berusaha menyembunyikan gemetar di tanganku dengan meremas-remas jemari di bawah meja. Terima kasih sudah hadir dalam rapat khusus hari ini. Buka ayah dengan suara yang mengisi seluruh ruangan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan pensiun tahun depan, dan putri saya, Dinda, akan mengambil alih sebagai pemegang saham mayoritas dan CEO. Mata semua orang tertuju padaku, mengamati, menilai. Seorang pria berambut perak yang duduk di seberang, Pak Hendra, komisaris paling senior, mengangkat alisnya. Dengan segala hormat, Pak, tapi apakah Dinda memiliki pengalaman memimpin perusahaan sebesar ini? Latar belakangnya adalah desain interior, bukan manajemen korporat. Ayah hendak menjawab, tapi aku menyentuh lengannya halus. Biarkan saya yang menjawab, Ayah. Aku menarik napas dalam, lalu memandangi Pak Hendra dan yang lainnya. Bapak Ibu yang terhormat, saya akui, saya tidak memiliki pengalaman formal memimpin perusahaan sebesar ini. Tapi selama 5 tahun terakhir, saya telah membangun bisnis desain interior dari nol hingga memiliki 3 cabang dan 15 karyawan. Saya memahami bagaimana mengelola tim, mengatur keuangan, dan yang paling penting, saya memahami nilai dari kerja keras dan integritas. Ruangan tetap sunyi, jadi aku melanjutkan. Selain itu, selama 6 bulan ke depan, saya akan menjalani program pelatihan intensif di bawah bimbingan ayah dan tim direksi. Saya juga akan dibimbing oleh konsultan manajemen terbaik. Seorang wanita parubaya, Ibu Siska, komisaris bidang SDM, ikut berbicara. Apa visi Anda untuk perusahaan ini, Dinda? Pertanyaan itu telah kuantisipasi. Perusahaan kita kuat, tapi menurut saya, kita terlalu fokus pada profit semata. Saya ingin membawa pendekatan yang lebih seimbang. Aku membuka presentasiku. Pertama, saya ingin meluncurkan program Bangkit Bersama, program CSR untuk memberdayakan perempuan dari kalangan kurang mampu dengan memberikan pelatihan keterampilan dan lapangan kerja di perusahaan kita. Beberapa komisaris mulai terlihat tertarik. Kedua, lanjutku, saya ingin membentuk divisi sustainability yang fokus pada praktik bisnis berkelanjutan. Dan ketiga, saya ingin mengimplementasikan sistem meritokrasi yang transparan, di mana setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, terlepas dari latar belakang atau hubungannya dengan manajemen. Pak Hendra tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Ide yang segar. Tapi bagaimana dengan profit? Program-program seperti itu butuh dana tidak sedikit. Justru disitulah letak keuntungannya. Jawabku percaya diri. Perusahaan dengan reputasi sosial yang baik cenderung lebih dipercaya konsumen. Selain itu, program pemberdayaan perempuan akan membuka akses ke talenta-talenta potensial yang selama ini terabaikan. Saya yakin dalam 3 tahun, investasi ini akan berbuah menjadi keuntungan yang lebih berkelanjutan. Ayah memandangku dengan bangga. Dinda telah mempelajari laporan keuangan perusahaan selama 6 bulan terakhir, dan telah menyusun proposal lengkap untuk semua program yang dia sebutkan. Ibu Siska mengangguk.
Saya apresiasi pendekatanmu, Dinda, terutama tentang meritokrasi. Selama ini, memang ada keluhan tentang praktik nepotisme di beberapa departemen. Rapat berlangsung selama 2 jam berikutnya dengan diskusi yang intens. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Ketika aku tidak tahu jawabannya, aku mengakuinya dan berjanji untuk mempelajarinya. Kejujuran itu justru membuat mereka menghargaiku. Di akhir rapat, Pak Hendra berdiri dan mengulurkan tangannya. Selamat bergabung, Dinda. Kami akan mendukungmu selama masa transisi ini. Setelah semua komisaris pergi, ayah memelukku erat. Ayah bangga padamu, nak. Kamu menjawab setiap keraguan mereka dengan intelektualitas dan kerendahan hati. Aku hanya menjadi diriku sendiri, ayah. Seperti yang selalu ayah ajarkan, kepemimpinan sejati bukan tentang menunjukkan kekuasaan, tapi tentang melayani dengan integritas. Keesokan harinya, aku memulai hari pertama pelatihanku. Dimulai dari Departemen Keuangan, di mana aku belajar membaca laporan-laporan kompleks yang selama ini asing bagiku. Di siang hari, aku makan siang dengan karyawan di kantin, mendengar langsung keluhan dan aspirasi mereka. Di sore hari, aku bertemu dengan tim CSR yang sudah ada untuk mengembangkan program Bangkit Bersama. Salah satu staf CSR, seorang wanita muda bernama Rani, terlihat antusias. Idenya bagus sekali, Bu Dinda. Selama ini program CSR kita terbatas pada pemberian sumbangan, tapi dengan pelatihan dan penciptaan lapangan kerja, dampaknya akan lebih berkelanjutan. Panggil saya Dinda saja, Rani. Dan ini adalah ide kita bersama. Saya ingin kamu yang memimpin proyek ini. Wajah Rani berbinar. Serius? Tapi saya hanya staf junior. Kamu yang paling antusias dan punya latar belakang di bidang pemberdayaan masyarakat. Latar belakang dan jabatan tidak penting. Yang penting adalah kompetensi dan passion. Di penghujung hari, saat aku sedang menyusun catatan di kantor baruku, Rifki mampir dengan membawa makan malam. Gimana hari pertamamu, calon CEO? Tanyanya sambil mencium keningku. Melelahkan tapi menyenangkan, jawabku sambil membuka kotak makanannya. Aku merasa, akhirnya menemukan tempat yang tepat. Bukan sebagai putri ayah atau istri kamu, tapi sebagai diriku sendiri. Rifki tersenyum bangga. Aku selalu tahu kamu bisa. Ingat dulu ketika kamu memulai bisnis desain interiormu? Kamu tidak takut memulai dari bawah. Prinsip yang sama yang akan membuatmu sukses di sini. Malam itu, pulang ke rumah dengan tubuh lelah tapi jiwa yang puas, aku menyadari bahwa peran baruku bukanlah tentang menggantikan ayah atau membuktikan sesuatu pada siapapun. Ini tentang menggunakan kesempatan yang diberikan untuk membuat perbedaan. Bagi perusahaan, bagi karyawan, dan bagi masyarakat yang selama ini tidak tersentuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap menghadapi tantangan ini, dengan caraku sendiri. Malam itu, setelah aku pulang dari hari pertamaku di kantor ayah, kudapati Rifki sedang duduk di teras belakang. Tatapannya menerawang ke arah langit Jakarta yang dipenuhi bintang-bintang buatan dari gedung-gedung tinggi. Di tangannya tergenggam segelas teh hangat yang sudah dingin, dan di sampingnya tergeletak laptop yang masih menyala. Kamu baik-baik saja? Tanyaku sambil duduk di sampingnya, meletakkan tangan di pundaknya. Dia menoleh, senyum kecil mengembang di bibirnya. Aku sedang mempelajari sesuatu. Dia memutar laptopnya ke arahku, menunjukkan beberapa grafik dan analisis pasar. Ini adalah data tentang industri teknologi finansial di Indonesia. Potensinya sangat besar. Aku memperhatikan semangat di matanya, semangat yang belum kulihat sejak lama. Kamu tertarik dengan fintech? Lebih dari tertarik, jawabnya, matanya berbinar. Selama ini, di perusahaan ayah, aku hanya menjalankan sistem yang sudah ada. Tapi lihat ini, dia menunjuk sebuah grafik, ada celah pasar yang belum terjamah, layanan keuangan digital untuk UMKM di daerah terpencil. Dia kemudian menjelaskan dengan antusias tentang ide bisnisnya. Sebuah platform digital yang tidak hanya memberikan pinjaman modal bagi UMKM, tetapi juga pelatihan dan akses ke pasar yang lebih luas. Aku mendengarkan dengan takjub, menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dalam berbulan-bulan dia berbicara dengan begitu bersemangat tentang sesuatu. Tapi bagaimana dengan modal awalnya? Tanyaku penasaran.
Rifki menutup laptopnya dan menghadapku sepenuhnya. Aku sudah menghitungnya. Dengan pesangon yang akan kudapat setelah mengundurkan diri, ditambah tabungan kita selama ini, kita punya cukup untuk memulai dalam skala kecil. Aku juga sudah menghubungi beberapa teman di industri venture capital. Jadi kamu serius ingin memulai bisnis sendiri? Dia mengangguk, wajahnya penuh keyakinan. Aku harus melakukannya, Din. Bukan karena gengsi atau ego, tapi karena aku percaya pada ide ini. Dan yang terpenting, aku ingin membangun sesuatu yang benar-benar dari kita, dari kerja keras dan impian kita, bukan warisan. 2 minggu kemudian, Rifki secara resmi mengajukan pengunduran dirinya. Ayah awalnya terkejut, tapi setelah mendengar presentasi lengkap tentang ide bisnis Rifki, dia justru menjadi investor pertamanya. Aku tidak akan memberimu uang, kata ayah saat makan malam bersama di rumahnya. Tapi aku akan menjadi angel investor dengan syarat-syarat yang jelas. Aku percaya padamu, nak. Proses pengunduran diri Rifki berlangsung lancar. Di hari terakhirnya, para staf mengadakan acara perpisahan kecil-kecilan. Banyak yang menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan untuk langkah barunya. Sari, asistennya, bahkan memberikan hadiah perpisahan yang membuat Rifki tersentuh. Sebuah buku jurnal kosong dengan tulisan, cerita sukses pertamamu, di sampulnya. Bulan pertama setelah pengunduran diri adalah masa tersulit. Kantor Rifki hanyalah sebuah ruang kerja bersama di kawasan Sudirman, dengan peralatan seadanya. Aku sering menemaninya bekerja sampai larut, membantunya menyusun proposal untuk calon investor. Lihat, Din, ucapnya suatu malam, menunjuk layar komputernya. Kita sudah dapat komitmen dari 3 UMKM di Jawa Barat untuk menjadi pilot project. Wajahnya yang lelah tetap bersinar. Inilah Rifki yang dulu ku kenal, penuh semangat dan tidak takut menghadapi tantangan. Titik balik datang ketika sebuah perusahaan venture capital ternama setuju untuk bertemu. Presentasi itu berlangsung selama 3 jam, dan aku menunggu di luar dengan jantung berdebar-debar. Ketika Rifki keluar dari ruangan, wajahnya tidak bisa dibaca. Dia berjalan mendekatiku, lalu tiba-tiba mengangkatku dan berputar-putar. Mereka setuju, teriaknya gembira. Mereka akan memberikan pendanaan awal yang kita butuhkan. Malam itu, kami merayakannya dengan makan malam sederhana di warung tenda favorit kami dekat rumah. Tempat yang sama di mana dulu dia melamarku. Kamu tahu, Din, kata Rifki sambil memegang tanganku, selama ini aku terjebak dalam zona nyaman. Aku pikir kesuksesan adalah tentang memiliki jabatan tinggi di perusahaan besar. Tapi sekarang aku sadar, kesuksesan sejati adalah tentang berani mengejar passion dan membuat perbedaan. Aku bangga padamu, Rif. Kamu berani memulai dari nol lagi. Dia mengangguk. Dan kali ini, aku punya partner terbaik di sampingku. 3 bulan kemudian, bisnis Rifki sudah memiliki 15 karyawan dan telah membantu puluhan UMKM mendapatkan akses ke permodalan. Sebuah media ternama bahkan memuat feature story tentang kesuksesan awal platformnya. Yang paling membanggakan adalah ketika Rifki diundang sebagai pembicara di sebuah konferensi teknologi. Di atas panggung, dia bercerita tentang perjalanannya, bagaimana dia meninggalkan karir yang sudah mapan untuk mengejar impiannya. Seseorang pernah bertanya, apakah saya tidak takut gagal? Kata Rifki di hadapan ratusan audiens. Tentu saja takut. Tapi lebih menakutkan lagi jika saya tidak pernah mencoba. Dan saya beruntung memiliki partner yang selalu mendukung, meski harus memulai dari nol. Dari kursi penonton, aku tersenyum bangga. Rifki telah menemukan jalannya sendiri, bukan sebagai menantu bos, bukan sebagai direktur di perusahaan besar, tapi sebagai entrepreneur yang membuat dampak nyata. Dan dalam prosesnya, kami menemukan kembali cinta dan rasa saling menghargai yang sempat hampir hilang. Setahun telah berlalu sejak gemuruh itu mereda. Kehidupan kami telah berubah dalam banyak hal. Aku semakin mantap dalam peran baruku di perusahaan ayah, sementara bisnis fintech Rifki terus berkembang pesat. Suatu Sabtu sore, aku memutuskan untuk berbelanja kebutuhan bayi di mal besar, karena kami sedang menantikan kelahiran anak pertama kami. Saat sedang membandingkan beberapa stroller di lantai dasar, dari kejauhan mataku menangkap sosok yang familiar. Seorang wanita dengan seragam karyawan toko pakaian, rambutnya diikat rapi,
wajahnya tanpa makeup yang dulu selalu sempurna. Meisha. Dia sedang membereskan rak baju yang berantakan, dengan bahu yang agak membungkuk seperti orang yang terlalu lelah. Dia melihatku, dan untuk sesaat, matanya melebar sebelum cepat-cepat menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik tumpukan baju. Tapi sudah terlambat. Aku memutuskan untuk mendekatinya. Meisha, sapaku lembut. Dia menoleh dengan enggan, wajahnya memerah. Dinda, saya sedang bekerja. Aku lihat, kataku, mencoba tidak terdengar merendahkan. Bagaimana kabarmu? Dia menghela napas, matanya menghindari kontak. Apa gunanya bertanya? Kamu sudah tahu jawabannya. Tangannya terus membereskan baju-baju, seolah ingin terlihat sibuk. Keluargamu? Masih tinggal di Jakarta. Papa saya pindah ke Medan, tinggal dengan kakak saya, jawabnya singkat. Ibu masih malu bertemu tetangga. Dia bilang saya telah mencoreng nama keluarga. Rasanya hati ini teriris. Meski semua yang terjadi adalah akibat perbuatannya sendiri, menyaksikan kehancuran total hidupnya tetap saja terasa menyedihkan. Dan kamu? Masih tinggal di kos-kosan yang dulu? Dia mengangguk, masih tidak menatapku. Coba melamar kerja di beberapa tempat. Tapi, kamu tahu sendiri. Latar belakang saya seperti noda yang tidak bisa hilang. Akhirnya dia menatapku, dan kulihat air mata di matanya. Saya harus puas dengan ini. Kerja serabutan, jadi sales, kadang kasir. Tidak ada yang mau mempercayai saya untuk posisi yang lebih baik. Meisha. Tidak perlu kasihan, Dinda, potongnya cepat, suaranya bergetar. Saya pantas mendapatkan ini. Semua ini. Dia menyeka air matanya dengan kasar. Setiap hari saya diingatkan akan kesalahan saya. Setiap kali ada mantan kolega yang datang ke toko ini dan memandangi saya dengan kasihan atau hinaan, itu adalah hukuman saya. Dia mengambil napas dalam. Tapi yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa saya menghancurkan segalanya sendiri. Karir yang sudah saya bangun bertahun-tahun, hubungan dengan keluarga, teman-teman, semuanya hilang karena keserakahan dan kebencian saya pada kamu. Untuk pertama kalinya, kudengar penyesalan sejati dalam suaranya. Apa yang kamu rencanakan ke depan? Tanyaku. Dia mengangkat bahu. Mencari pekerjaan lain mungkin. Atau pindah kota, mencoba mulai baru di mana orang tidak tahu siapa saya. Dia memandangku langsung. Tapi dimanapun saya pergi, masa lalu saya akan tetap mengikuti. Itulah konsekuensi dari kesalahan yang saya buat. Seorang manajer toko mendekat. Meisha, ada yang perlu dibantu di kasir. Dia mengangguk pada manajernya, lalu berpaling padaku. Selamat untuk kehamilanmu. Rifki, dia pria yang baik. Kamu berdua pantas mendapatkan kebahagiaan. Kata-katanya tulus, dan untuk pertama kalinya, tidak ada dendam atau kebencian di matanya. Setelah dia pergi, aku berdiri termenung lama. Bukan rasa kemenangan yang kurasakan, melainkan sebuah kesadaran pahit tentang betapa cepatnya seseorang bisa jatuh, dan betapa sulitnya untuk bangkit kembali. Saat bertemu Rifki nanti di rumah, kuceritakan pertemuan itu. Dia terlihat hancur, kataku sambil memegang teh hangat. Rifki menghela napas. Aku tidak merasa senang mendengarnya. Tapi seperti yang selalu kita katakan, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Apa kamu pikir dia akan pernah bisa bangkit? Mungkin, jawab Rifki. Tapi itu tergantung padanya. Apakah dia bisa benar-benar belajar dari kesalahannya dan berubah, atau akan terperangkap dalam penyesalan selamanya? Malam itu, aku bermimpi tentang Meisha, bukan Meisha yang arogan dan penuh kebencian, tapi Meisha yang broken dan menyesal dalam seragam toko. Dan ketika bangun, aku menyadari bahwa dalam hidup, kadang karma bukan tentang hukuman yang spektakuler, tapi tentang penyesalan sunyi yang harus ditanggung setiap hari. Dan itu, mungkin, adalah hukuman terberat dari semuanya. Konferensi Teknologi Finansial Indonesia berlangsung megah di ballroom Hotel Mulia. Dari kursi barisan ketiga, aku menyaksikan dengan mata berkaca-kaca saat Rifki berdiri di atas panggung, mengenakan setelan jas abu-abu yang membuatnya terlihat begitu percaya diri dan berwibawa. Di sebelahku, ayah duduk dengan bangga,
sesekali bertepuk tangan ketika Rifki menyampaikan poin-poin penting. Dan itulah mengapa kami percaya bahwa inklusi keuangan digital bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan bagi UMKM Indonesia, ucap Rifki, suaranya jelas dan penuh keyakinan. Dalam 6 bulan operasional, platform kami telah berhasil membantu 127 usaha kecil dengan total pendanaan mencapai 2,3 miliar rupiah, dengan tingkat pengembalian 97%. Sorak-sorai audiens memenuhi ruangan. Seorang moderator kemudian membuka sesi tanya-jawab. Pak Rifki, sebagai pendatang baru di industri fintech, apa yang membuat Anda yakin bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan? Rifki tersenyum. Kami tidak melihat mereka sebagai kompetitor, tapi sebagai partner potensial. Yang kami tawarkan adalah spesialisasi dan pendekatan personal yang mungkin sulit dilakukan perusahaan besar. Kami tidak hanya memberikan pinjaman, tapi juga pendampingan dan akses pasar. Pertanyaan berikutnya datang dari seorang investor ternama. Saya tertarik dengan model bisnis Anda. Bisakah Anda menjelaskan lebih detail tentang sustainability bisnis ini dalam jangka panjang? Dengan tenang, Rifki menjawab setiap pertanyaan dengan data dan analisis yang mendalam. Aku memperhatikan bagaimana para audiens, yang sebagian besar adalah praktisi bisnis dan investor senior, mulai mengangguk-angguk, terkesan dengan presentasinya. Setelah sesi berakhir, Rifki langsung dikerumuni oleh banyak orang yang ingin berbicara lebih lanjut. Aku dan ayah menunggu di samping panggung. Ayah tidak salah duga, bisik ayah padaku. Dia memang punya bakat sebagai entrepreneur. Lihat caranya membangun koneksi, natural dan penuh substansi. Beberapa menit kemudian, Rifki berhasil menyelinap keluar dari kerumunan dan mendekati kami. Wajahnya bersinar. Bagaimana presentasiku? Tanyanya, memegang tanganku. Luar biasa, jawabku, berusaha menahan air mata kebanggaan. Ayah sampai terkesima. Seorang pria berjas rapi mendekati kami. Permisi, Pak Rifki. Saya Daniel dari East Ventures. Saya sangat tertarik dengan platform Anda. Bisakah kita membuat janji untuk bertemu minggu depan? Rifki tersenyum profesional. Tentu saja. Silakan hubungi asisten saya untuk mengatur jadwalnya. Setelah Daniel pergi, Rifki memandangku dengan mata berbinar. East Ventures? Itu salah satu venture capital terbesar di Asia. Kamu pantas dapat perhatian mereka, sahut ayah. Presentasimu tadi solid, dan yang terpenting, kamu menunjukkan passion yang tulus. Itu yang dicari investor. Di penghujung acara, Rifki dianugerahi penghargaan Most Promising Fintech Startup. Saat menerima piala, pidatonya singkat tapi menyentuh. Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, katanya, matanya mencari arahku di antara kerumunan. Tapi untuk semua tim kecil kami yang bekerja tanpa lelah, dan untuk istri saya yang selalu percaya bahkan ketika saya sendiri mulai ragu. Dalam perjalanan pulang, Rifki masih terlihat seperti mengapung di awan. Kamu tahu, Din, ujarnya sambil menyetir, dulu di perusahaan ayah, setiap pencapaianku selalu diwarnai keraguan. Apakah ini karena kemampuanku atau karena hubungan keluarganya? Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, aku merasa diakui sepenuhnya karena kualitas kerjaku. Aku memegang lengannya. Karena memang begitulah adanya. Kamu membangun ini dari nol, Rif. Dengan ide, kerja keras, dan passion MU sendiri. Keesokan harinya, berita tentang startup Rifki menghiasi beberapa media bisnis terkemuka. Yang paling membanggakan adalah feature lengkap di sebuah majalah bisnis ternama, dengan judul, Dari Direktur Perusahaan Keluarga Menuju Raja Fintech Baru. Sorenya, kami mengadakan perayaan kecil di rumah bersama tim inti Rifki. Saat semua orang sudah pulang, kami duduk di teras, menikmati keheningan malam. Terima kasih, Din, bisik Rifki tiba-tiba. Tanpa dukunganmu, mungkin aku tidak akan pernah berani mengambil langkah ini. Aku yang harus berterima kasih, jawabku. Kamu mengingatkanku bahwa cinta yang sejati adalah tentang saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri,
bukan saling memaksa untuk menjadi apa yang kita inginkan. Malam itu, sebelum tidur, Rifki mendapat email dari East Ventures. Mereka tidak hanya menawarkan pendanaan, tapi juga kemitraan strategis dengan jaringan internasional mereka. Kita berhasil, Din, katanya, memelukku erat. Kita benar-benar berhasil. Dan dalam pelukannya, aku tahu bahwa ini baru awal. Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa besar perusahaan yang kita pimpin atau seberapa banyak kekayaan yang kita kumpulkan, tapi tentang menemukan makna dan kepuasan dalam perjalanan kita. Dan dalam perjalanan ini, kami telah menemukan tidak hanya kesuksesan profesional, tapi juga kembali menemukan cinta dan saling menghargai yang hampir hilang. Matahari terbenam memantulkan cahaya keemasan di kolam renang belakang rumah kami. Aku duduk di kursi taman, kedua tangan melingkari perut yang semakin membesar, menikmati kedamaian sore itu. Rifki duduk di sampingku, tangannya terkadang mengusap perutku dengan penuh kasih sayang. Kadang aku masih memikirkan Meisha. Aku mengawali percakapan, memecah kesunyian yang nyaman antara kami. Rifki menghela napas pelan. Aku juga. Terutama setelah pertemuan tidak sengaja kamu dengannya di Mal bulan lalu. Apa pelajaran terbesar yang kita ambil dari semua yang terjadi? Tanyaku, menatapnya. Rifki mempertimbangkan sejenak sebelum menjawab. Aku belajar bahwa ego adalah musuh terbesar dalam hubungan. Aku membiarkan egoku terluka karena merasa kurang darimu. Padahal seharusnya aku bangga memiliki istri yang berasal dari keluarga baik dan tetap memilihku. Dia memegang tanganku. Aku juga belajar bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari posisi atau gaji, tapi dari kemampuan kita membuat dampak positif dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan itu. Aku mengangguk, tersenyum. Bagiku, aku belajar pentingnya transparansi dan kepercayaan. Menyembunyikan identitasku mungkin melindungi kita di awal, tapi justru menciptakan celah yang dimanfaatkan orang lain untuk memecah belah kita. Kami terdiam sejenak, mendengar kicau burung yang bersahutan. Pelajaran terberat tentunya datang dari Meisha, lanjutku. Dia mengajarkan kita bahwa keserakahan dan kebencian hanya membawa kehancuran. Dia memiliki segalanya, karir cemerlang, kecerdasan, kecantikan, tapi semuanya hancur karena sifat tamak dan iri hatinya. Rifki mengangguk pelan. Yang paling menyedihkan adalah dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dialah musuh terbesarnya sendiri. Bukan kamu, bukan aku, bukan perusahaan, tapi keserakahan dan keangkuhannya sendiri. Aku menarik napas dalam. Tapi aku juga belajar untuk tidak membenci. Melihat kehancurannya tidak memberiku kepuasan, justru membuatku sadar bahwa karma bekerja dengan caranya yang sempurna. Kita tidak perlu membalas dendam, karena kehidupan sudah mengatur segalanya dengan adil. Benar, sahut Rifki. Dan kita belajar bahwa membiarkan orang lain meracuni pikiran kita dengan rumor dan fitnah adalah kesalahan terbesar. Seharusnya dari awal aku lebih percaya padamu, bukan pada bisikan-bisikan yang tidak jelas sumbernya. Perutku bergerak, dan kami berdua tersenyum. Dia aktif hari ini, kataku. Rifki meletakkan tangannya di perutku. Apa kita sudah sepakat tentang pelajaran hidup, apa yang ingin kita wariskan padanya nanti? Aku mengangguk. Pertama, jadilah rendah hati tapi jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Kedua, kejujuran dan integritas adalah fondasi segala hubungan. Dan ketiga, cinta sejati tidak membutuhkan pengorbanan identitas. Rifki menyelesaikan kalimatku. Kita bisa saling mendukung tanpa harus kehilangan jati diri masing-masing. Matahari semakin rendah, langit berubah menjadi jingga kemerahan. Aku berpikir tentang sesuatu, ucap Rifki tiba-tiba. Meski pengalaman dengan Meisha sangat menyakitkan, secara tidak langsung dia memaksa kita untuk mengevaluasi ulang hidup dan prioritas kita. Tanpa konflik itu, mungkin aku akan tetap terjebak dalam karir yang tidak membuatku bahagia.
dan kamu mungkin tidak akan pernah menemukan keberanian untuk mengambil alih perusahaan ayah. Kamu benar, aku berbisik. Terkadang badai memang diperlukan untuk membersihkan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan jendela kamar, memandang bintang-bintang. Pelajaran dari setahun terakhir terangkum jelas. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian, terlalu berharga untuk disia-siakan dengan keserakahan, dan terlalu indah untuk dirusak oleh ketidakpercayaan. Rifki datang memelukku dari belakang. Apa yang kamu pikirkan? Bahwa kita beruntung, jawabku, bersandar pada dadanya. Kita melewati badai dan berhasil selamat, lebih kuat dari sebelumnya. Dan kita akan menghadapi segala badai berikutnya bersama, tambahnya, mencium puncak kepalaku. Dalam heningnya malam, aku menyadari bahwa pelajaran terbesar dari semua ini adalah tentang ketahanan. Ketahanan sebuah pernikahan, ketahanan sebuah karakter, dan ketahanan cinta yang sejati. Dan pelajaran itu, meski mahal harganya, telah mengubah kami menjadi pasangan dan individu yang lebih baik. Matahari pagi menyelinap melalui jendela kamar, menari-nari di atas selimut lembut yang membungkus tubuh mungil di antara kami. Aku terbangun oleh desahan kecil, dan saat membuka mata, kulihat Rifki sudah terbangun, tengah menatap dengan penuh kekaguman pada bayi perempuan kami yang masih terlelap. Dia mirip sekali denganmu, bisik Rifki, jarinya dengan hati-hati membelai pipi mungil putri kami. Terutama saat tidur, alisnya sedikit berkerut seperti sedang memikirkan sesuatu yang serius. Aku tersenyum, masih takjur dengan keajaiban yang terbaring di antara kami. Menurutku justru matanya mirip matamu, Ki. Bulat dan penuh curiga, seolah dunia ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Kami terdiam sejenak, hanya mendengarkan napas kecil yang teratur dari bidadari kecil kami, Kirana. Setelah melalui perjalanan panjang dan berliku, kehadirannya terasa seperti penutup sempurna dari babak kehidupan kami yang penuh gejolak. Pagi ini ada yang ingin kutunjukkan, ucap Rifki tiba-tiba, bangkit dari tempat tidur dengan mata berbinar. Tunggu di sini. Dia keluar kamar dan kembali beberapa menit kemudian dengan membawa sebuah bingkai kayu berukir indah. Di dalamnya, terpampang foto kami bertiga. Rifki dengan bangga menggendong Kirana, sementara aku berdiri di sampingnya dengan senyum bahagia. Di bawah foto tertulis, keluarga kami, babak baru dimulai. Kapan foto ini diambil? Tanyaku terkesima. Kemarin sore, saat kamu tertidur. Aku menyuruh fotografer untuk mengabadikan momen itu. Rifki duduk di tepi tempat tidur, menatapku dalam-dalam. Dinda, 5 tahun lalu kita memulai pernikahan dengan cinta yang murni. Lalu kita melalui badai yang hampir menghancurkan segalanya. Sekarang, kita memulai babak baru, sebagai orang tua, sebagai partner sejati, dan sebagai individu yang telah menemukan jalannya masing-masing. Air mata kebahagiaan mengucur di pipiku. Ini sempurna. Kirana terbangun, matanya yang bulat terbuka perlahan. Dia tidak menangis, hanya memandangi kami dengan penuh rasa ingin tahu. Lihat, dia tahu ini adalah hari yang spesial, canda Rifki, mengangkat Kirana dengan hati-hati ke pelukannya. Saat sarapan pagi di teras belakang, sesuatu yang menjadi ritual kami sejak Kirana lahir, Rifki mengeluarkan sebuah surat. Dibaca yang keras, pintanya sambil menyuapiku seporsi buah. Kubuka amplop itu dan mulai membaca. Kepada Pak Rifki dan Ibu Dinda. Dengan penuh syukur kami laporkan bahwa program Bangkit Bersama telah berhasil melatih 150 perempuan dari keluarga kurang mampu, dan 75 diantaranya telah mendapatkan pekerjaan tetap di berbagai departemen perusahaan. Program ini juga telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Rifki tersenyum bangga. Dan itu baru laporan dari perusahaan ayah. Platform fintechku minggu ini berhasil menyalurkan pendanaan ke usaha kecil ke 500.
Sebuah warung makan Padang di pelosok Garut yang kini bisa berkembang menjadi 3 cabang. Perasaan bangga membanjiri diriku. Kita berhasil, Rif. Benar-benar berhasil. Bukan hanya dalam karir, tapi dalam membuat perbedaan. Sore itu, kami mengadakan acara kecil-kecilan di rumah. Ayah datang dengan membawa hadiah berupa mainan edukatif untuk Kirana. Bahkan Sari, mantan asisten Rifki yang sekarang sudah menjadi manajer di perusahaanku, hadir dengan kue buatannya sendiri. Lihat keluarga kecil yang bahagia ini, ucap ayah dengan mata berkaca-kaca. Ayah bangga pada kalian berdua. Bukan karena kalian sukses secara materi, tapi karena kalian berhasil melewati ujian terberat dalam pernikahan dan keluar sebagai pemenang. Saat matahari mulai terbenam dan tamu-tamu sudah pulang, kami bertiga duduk di ayunan taman. Kirana tertidur pulas di pelukanku, sementara Rifki mendekatkan kursinya dan memegang tanganku. "Terima kasih, Dinda," bisiknya. Suaranya berat oleh emosi. "Terima kasih karena tidak pernah menyerah pada kita. Terima kasih karena mengingatkanku bahwa cinta kita lebih kuat dari ego, gengsi, atau apapun itu. Terima kasih untukmu juga, Rifki. Karena mau berjuang memperbaiki kesalahan, karena berani memulai dari nol, dan karena mengajarkanku arti kemitraan sejati." Dia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah liontin kecil berbentuk hati dengan ukiran huruf K di tengahnya. Untuk Kirana, dan untuk kita. Sebuah pengingat bahwa cinta adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Malam itu, saat aku membaringkan Kirana di boksnya, aku berdiri sebentar memandanginya. Dalam diri bayi mungil ini, terkumpul semua pelajaran berharga dari perjalanan kami, tentang ketahanan, pengampunan, dan cinta yang tak bersyarat. Rifki datang berdiri di sampingku, merangkul pundakku. "Kau tahu, Din, dulu aku pikir kebahagiaan adalah tentang memiliki karir gemilang dan pengakuan dari orang lain. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati ada di sini, dalam pelukan kita bertiga." Aku menoleh dan menatap mata suamiku, pria yang telah melalui transformasi luar biasa bersamaku. Kita memang kehilangan banyak hal dalam perjalanan ini, naivety, ilusi, bahkan kepercayaan buta. Tapi kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang matang, penghargaan yang tulus, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan dalam keheningan malam yang ditemani napas teratur putri kami berdiri bersatu, bukan lagi sebagai dua individu yang saling membutuhkan, tapi sebagai partner sejati yang telah membuktikan bahwa cinta, ketika dirawat dengan kejujuran dan komitmen, memang mampu mengalahkan segala badai. Babak baru kehidupan kami telah dimulai, dan kali ini, kami siap menghadapinya bersama.